Tidak, itu tidak mungkin. Seluruh tubuh Huoyou terbaring di lubang itu, dan tekanan pembunuhan yang mengerikan ada pada dirinya, menghancurkan beras tulangnya, wajahnya memerah dengan darah, wajahnya merah, dan pupil matanya. Dengan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, penindasan terhadap niat membunuh sama dengan penindasan nafas. Baru saja, dia berbaring di depannya dengan tekanan Jian Xinhong tertekan oleh nafas, dan yang terakhir, yang di bawah tekanan, pingsan. Tapi itu juga karena kekuatannya benar-benar jauh lebih kuat daripada Jian Xinhong, yang bisa dicapai. Tetapi sekarang, beberapa orang menindasnya dengan niat untuk membunuhnya sepenuhnya, bahkan mendorongnya ke bawah, bahkan menghancurkan semua tulangnya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika para Raja Tanah Suci, bahkan jika mereka kuat di tingkat ketiga leluhur, bukankah itu kekuatan yang kuat untuk membunuh diri mereka sendiri? Selain itu, Jian Wushuang, yang penuh penghinaan dan dianiaya oleh mereka yang dipaksa oleh mereka yang ada di alam Xiao Xiao, hanya bisa melarikan diri dari Divine Sword Wushuang. Huoyou benar-benar tercekik, tetapi mengikutinya untuk bertahan hidup dengan kuat. Pisau darah Tuan, datang dan selamatkan aku, datang dan selamatkan aku. Huo meraung di dalam hatinya, dia tahu bahwa pendekar darah itu tinggal di dekatnya, dan dia pasti akan tiba segera setelah dia melihat gerakan di sini. Begitu pendekar darah tiba, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Keheningan mati di tanah sekolah. Banyak orang dari rumah Jianhou menyaksikan pedang Wushuang yang muncul di depan mereka dengan penuh semangat, dan bahkan menggigil penuh semangat. Baru saja, mereka semua meneriakkan nama Jian Wushuang di hati mereka, dan sekarang, Jian Wushuang muncul, dan kekuatan luar biasa terungkap setelah penampilan tidak mengecewakan mereka. Api menyala-nyala itu, iblis di mata mereka, iblis yang sangat kuat, sebelum pedang tidak memiliki sisi ganda, sepertinya itu adalah bayi, bahkan bayi. Jian Wushuang tidak pernah menembak, tetapi hanya karena tekanan nafas, mereka akan langsung berbaring. Kekuatan mengerikan, sarana mengerikan. Ini, bagaimana ini mungkin? Di luar Jianhou Mansion, orang-orang dari keluarga kerajaan Danmen dan dinasti Tianzong berkumpul bersama. Danmen, lelaki tua berambut putih yang kembali dari Tanah Suci, sekarang matanya melebar dan menatap mereka semua dengan tak percaya. Yah, itu adalah pangeran jahat, yang terkuat dari 72 pangeran Tanah Ilahi, bahkan raja-raja itu mungkin bisa mengalahkannya, tetapi Anda tidak bisa benar-benar menjatuhkan pangeran jahat dengan nafas saja, apalagi yang raja, bahkan 3 leluhur legendaris, mereka mungkin tidak bisa melakukannya. Di bawah perhatian semua orang, pedang memiliki dua sisi dan wajah yang dingin, dan niat membunuh pada tubuh telah membentuk suatu substansi, seperti tangan besar yang menekan tubuh berapi itu. Pangeran jahat, Jian Wushuang berkata dengan dingin, dan suaranya mencapai telinga Huoyou, kamu ingin pendekar darah datang dan menyelamatkanmu sekarang. Huoyou tidak bisa bergerak karena penindasan Jian Wushuang, dia bahkan tidak bisa berbicara. Sayangnya, Jian Wushuang menatap Huoyou di bawah dan menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak memiliki kesempatan itu. Begitu kata-kata itu jatuh, kaki Jian Wu terangkat, dan kemudian dia melangkah langsung ke kepala Huoyou. Kekuatan mengerikan itu langsung menginjak kepala Huoyou, yang masih ngeri. Saat berikutnya, kepalanya pecah berkeping-keping. Yang terkuat dari 72 pangeran daratan ilahi, pangeran jahat yang terkenal, meninggal. Perlu dicatat bahwa barusan, pangeran jahat masih menginjak-injak banyak orang di rumah Jianhou, membuat semua orang di rumah Jianhou menganggapnya sebagai setan. Sekarang, dalam waktu singkat, dalam pedang tanpa tangan, dia telah menjadi tubuh yang dingin. Dan setelah mengalahkan Huoyou, pedang itu masih dingin dan dingin di kedua sisi, tetapi terlihat pada kekosongan di sebelahnya. Pendekar darah, setelah melihatnya begitu lama, kamu harus melihatnya. Suara Jian Wushuang turun, dan sesosok hantu muncul di tanah sekolah segera. Ini adalah seorang lelaki tua yang sama kotornya dengan seorang pengemis. Lelaki tua ini memiliki wajah ramping dan sedikit pesona jahat di matanya. Pendekar darah adalah salah satu kelompok Ling Xiaojing yang memaksa Jian Wushuang meninggalkan Tanah Suci. Demikian pula, itu juga salah satu penyebab dalam membunuh leluhur pedang ribuan tahun yang lalu. Hei, aku datang ke benua Nanyang ini, hanya untuk mencoba keberuntunganku, untuk melihat apakah aku bisa menemukan rumah gua yang ditinggalkan oleh leluhur pedang. Sekarang sepertinya aku benar-benar datang ke sini kali ini. Dengan senyum jahat di atasnya, pedang tak tertandingi, begitu banyak orang tua mencari jejak Anda,
menebak kemana Anda pergi ke dunia, tetapi tidak berharap bahwa Anda kembali dengan tenang lagi. Berapa lama? Tapi itu baik-baik saja. Kamu kembali. Aku tidak perlu berusaha keras untuk mencari lokasi Jian Zhudongfu. Tamu pisau darah menatap Jian Wushuang, hatinya sedikit terkejut. Alasan mengapa dia datang ke benua Nanyang ini adalah hanya untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa tahu di mana tanah leluhur berasal dari populasi etnis rumah Jianhou. Tetapi dia membiarkan pangeran jahat itu melemparkan untuk menyiksa rumah Jianhou. Orang sudah berada di sana selama 3 hari tanpa mendapatkan informasi yang diinginkannya. Dia sudah kecewa dan ingin menyerah, tetapi pada saat ini, Jian Wushuang muncul, bagaimana mungkin ini tidak membuatnya bahagia. Katakan, di mana rumah gua yang ditinggalkan oleh leluhur pedang? Katakan padaku, aku bisa berjanji untuk menyelamatkanmu seumur hidup. Pendekar darah, apakah kamu sudah selesai dengan limbahmu? Jian Wushuang melirik pendekar darah dengan tanpa emosi di matanya. Hah, pisau darah berubah sedikit, tetapi diikuti dengan cemoohan. Nak, jangan pikir kamu bisa membunuh api itu, kamu pikir kamu hebat. Ya, niat membunuhmu benar-benar kuat, jika kurasa dengan benar, Anda seharusnya memahami metode pembunuhan, tetapi jika Anda hanya memiliki perasaan membunuh yang kuat, Anda dapat berurusan dengan beberapa awan. Bagi saya, pembunuhan Anda tidak berguna. Itu omong kosong. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong pendekar darah lagi, dan melihat bahwa pedang yang dilanda perasaan di belakangnya sudah muncul di tangannya. Setelah membunuh api itu, dia tidak perlu mengambil tindakan apapun untuk dengan mudah membunuh lawannya, tetapi pendekar darah, bagaimanapun, adalah Ling Xiaojing yang nyata dan kuat, mungkin tidak terlalu kuat, tetapi Jian Wushuang ingin membunuhnya, tetapi dia masih harus menarik pedangnya dan pada saat pedang itu tak tertandingi, patung jiwa Jin Jian di belakangnya, yang telah mencapai batas setinggi 33 kaki, tiba-tiba meledak. Keluar, lalu pedang Wushuang langsung menghantam pedang itu. Bentuk ketujuh pedang jantung, Xing He. Pedang yang indah menjadi satu-satunya cahaya di langit dan bumi, dan langsung menerobos kehampaan di depan pendekar pedang darah. Kekuatan perkasa pecah secara langsung. Melihat Jian Wushuang langsung memilih untuk melakukannya, pisau darah tersenyum dingin. Lakukan langsung di rumah Jianhou ini, Anda tidak takut kalau rumah Jianhou ini akan menghilang. Semakin kuat kekuatan, semakin besar dinamika pertarungan itu. Seperti rumah Jianhou ini, di mana telapak tangannya besar, kedua alam suci tidak mampu melakukan apapun, dan sekarang apakah itu Jian Wushuang atau pendekar darah, mereka semua adalah kekuatan tempur di Ling Qiao. Jika kekuatan tempur ini dibunuh dengan semua kekuatan mereka bangkitlah, rumah Jianhou benar-benar tak tertahankan. Tapi niat Jian Wushuang membunuh, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Kamu, tidak ada kesempatan. Suara Jian Wushuang dingin dan bergema di dunia. Kekuatan pedang dan bayangannya telah meletus sepenuhnya, tetapi kekuatan ini sepenuhnya terkonsentrasi dalam satu tubuh, dan tidak ada jejak untuk melarikan diri. Boom, udara terbelah, dan Jian Ying muncul tepat di depan pendekar darah. Apa? Pendekar pedang berdarah yang baru saja menenangkan diri, melihat pedang di depannya, tetapi wajahnya berubah seketika. Dia bisa merasakan kengerian dari kekuatan bayangan pedang ini, dan dia tidak berani dengan ceroboh, dia bahkan punya pedang berdarah di tangannya, dia tidak ragu untuk menebasnya secara langsung. Pedang ini secara langsung menghancurkan ribuan orang dan menghancurkan langit. Punah, darah bersinar, dingin dan menyilaukan. Saat berikutnya, keduanya bertemu. Hah, benturan rendah terdengar, tetapi pendekar darah itu benar-benar terpana. Bagaimana mungkin? Pendekar darah memandangi tangannya dengan tak percaya, tangannya terguncang dengan darah, dan rasa sakit yang hebat membuat pedang darah di tangannya tak terkendali. Hanya dalam satu konfrontasi, dia ketakutan oleh Zhen Fei. Dan akibat luar biasa yang disebabkan oleh konfrontasi antara keduanya dihasilkan, buntutnya cukup kuat untuk menghancurkan seluruh mansion Jianhou. Namun, sebelum ini terjadi, kami melihat napas mengerikan menyebar di Jian Wushuang dan menyebar buntutnya benar-benar tertutup. Ledakan gemuruh dari gelombang rumbel yang menggelegar ditanggung oleh pembentukan atmosfer tirani, dan tidak ada yang menyebar ke kerumunan di sekitarnya. Ini tidak mungkin. Blood Knife penuh kejutan, dan dia tidak percaya semua yang ada di depannya. Dengan satu pedang, Zhen Fei mengayunkan pedangnya, dan akibat dari konfrontasi itu benar-benar ditentang oleh nafasnya saja. Kekuatan macam apa ini? Bahkan leluhur pedang selama periode puncak, tidak dapat mencapai level ini.
Pedang di depanku. Berapa lama ini? Sudah kurang dari setahun sejak Jian Wushuang terpaksa meninggalkan Sensu. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Jian Wushuang kembali, tetapi kekuatannya melampaui leluhur pedang pada periode puncak dalam waktu kurang dari 1 tahun. Mati. Niat Jian Wushuang untuk membunuh seperti pelangi, dia tidak pernah memperhatikan ekspresi ketakutan pendekar darah itu, dan setelah pedang bergetar pisau darah, dia diikuti oleh tikaman sengit. Pisau darah sangat berubah, dan perasaan krisis yang mendalam juga ditemukan di hatinya. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus mati dulu. Pisau darah tiba-tiba melolong nyaring, dan kemudian melihatnya melambai. Bayangan darah. Pada saat bayangan darah ditarik keluar, Jian Wushuang sudah melihatnya dengan jelas. Itu adalah belati darah. Belati darahnya sangat tajam, yang terpenting adalah itu terlalu cepat. Dengan jarak yang begitu pendek dan kecepatan yang begitu cepat, bahkan Jian Wushuang harus sangat malu untuk menghindarinya. Namun, Jian Wushuang tidak punya rencana untuk menghindar sama sekali, dan pedang di tangannya masih menusuk menuju pendekar darah tanpa jeda. Melihat ini, pendekar pedang darah tersenyum dingin. Mati, tamu pedang darah juga menjadi tertegun. Pendekar pedang darahnya dinamai pisau darah. Dan pisau darah ini, banyak orang mengira itu adalah pisau darahnya untuk menyerang, tetapi sebenarnya, nama tamu pisau darahnya berasal dari belati darah yang sekarang dijarah. Belati darah, ini adalah langkah pembunuhan yang sebenarnya. Sejak budidaya dirinya, ada banyak musuh kuat yang telah mati di bawah belati darah ini. Dia juga menyelamatkan dirinya berkali-kali dengan belati darah, dan kali ini sama saja. Belati darah meledak menjadi kekuatan yang luar biasa, tanpa halangan apapun, langsung mengenai tubuh Jian Wushuang, menembus pakaian Jian Wushuang, menusuk dada Jian Wushuang, dan akhirnya meninggalkan sentuhan cahaya di dada Jian Wushuang jejak putih. Senyum di wajah Bloodsword segera mengeras. Belati darah menusuk dada Jian Wushuang di depan. Akibatnya, hanya tanda putih yang tersisa. Bahkan tidak menembus kulit. Ini, kepala pendekar darah sepenuhnya tersedak. Tapi bayangan pedang es yang dilemparkan oleh Jian Wushuang, tanpa halangan apapun, menembus tubuhnya secara langsung. Tiba-tiba, yang terkuat di Rilem Xiao Xiao memiliki reputasi tertentu sebagai pendekar darah di dunia kuno, dan mati di tempat. Jian Wushuang berdiri di tanah, dan menyentuh tanda putih di dadanya, matanya berkedip dengan jijik. Meskipun pembunuhan pendekar darah itu sombong, jika tidak dihindari dan mengenai secara langsung, itu tidak akan menjadi masalah untuk membunuh Chengdu secara umum, hanya dapat membunuh daratan Cina, atau pesawat lain. Langit fisik tidak begitu sombong. Namun, jika itu digantikan oleh semangat kuat dari benua iblis, seperti 33 tuan dari aliansi iblis, bahkan yang terlemah, itu mungkin terluka serius dalam menghadapi pembunuhan pedang darah, tetapi mungkin tidak meninggal secara langsung. Bagaimanapun, para pejuang manusia di benua iblis pada umumnya jauh lebih kuat daripada dunia pesawat lainnya. Adapun pedang yang tak tertandingi, tubuh fisik bahkan lebih mengerikan, bahkan jika gerakan membunuh pemain pedang darah memukulnya di depan, akan sulit baginya untuk melukainya. Jian Wushuang berjalan ke tubuh pendekar darah, dan menyapu cincin pendekar darah, pedang darah dan belati darah, dan kemudian menatap pendekar pedang itu. Pendekar darah, jangan khawatir, kau hanyalah yang pertama semua. Tidak akan lama sebelum seseorang menemanimu. Aku mengepung leluhur pedang, dan akhirnya memaksaku untuk melarikan diri dari tempat-tempat tinggi Sensu. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Dan kematiannya, aku akan pergi satu persatu dan pergi ke mereka untuk menyelesaikan akun. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, tetapi pembunuhan di matanya tidak pernah melemah. Di tanah sekolah, ada banyak keheningan. Banyak orang dari klan Jian Houfu penuh dengan ibadah dan dengan penuh semangat menatap Jian Wushuang mitos dalam hati mereka, dan mitos ini muncul pada saat paling kritis mereka. Begitu itu muncul, itu menyapu musuh yang kuat dengan kekuatan absolut. Benar saja, orang di hati mereka tidak pernah mengecewakan mereka. Pada saat ini, Jian Wushuang juga menoleh dan melihat orang-orang Jian Houfu. Hal pertama yang dilihatnya adalah Jian Meng. Ketika melihat Jian Menger, pedang itu cukup tumpul tanpa kedua sisi, tetapi Jian Menger menatapnya dengan sangat rumit. Jian Wushuang melambaikan tangannya dan melemparkan ramuan di masa lalu. Ramuan ini memiliki efek meregenerasi lengan yang patah. Pergi ke gadis itu. Suara Jian Wushuang terdengar di dekat telinga Jian Menger, membuat Jian Menger terkejut. Setelah menerima ramuan itu, mata Jian Menger mengejutkan,
dan dia berbalik ke arah gadis yang telah dipotong oleh lengan api. Liner, cepat, ambil ramuan ini. Suara Jian Menger sedikit bergetar. Gadis yang masih menangis, menelan ramuan itu, dan hanya sesaat kemudian, lengannya yang terpotong dilahirkan kembali. Segera dia pulih sepenuhnya. Melihat adegan ini, Jian Menger tidak bisa menahan tangis, dan memandang Xiang Jianshuang, juga penuh rasa terima kasih. Jian Wushuang melirik Jian Menger, tanpa berkata lebih banyak, tetapi datang ke Jian Xinhong. Jian Xinhong tertegun oleh nyala api, dan belum bangun. Sword Wushu memiliki dirinya sendiri, dan juga memberikan ramuan hangat untuk Jian Xinhong. Ada banyak eliksir dan pedang yang tak tertandingi, dan banyak dari mereka eliksir tingkat tinggi yang diperoleh setelah dia menabrak benua iblis dan membunuh musuh. Setelah menelan ramuan itu, meskipun Jian Xinhong tidak segera bangun, wajahnya telah banyak membaik. Melihat ini, pedang itu terengah-engah tanpa kedua belah pihak, dan kemudian berdiri. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa orang-orang di sekitar Jian Houfu sudah mendekatinya, dan menatapnya dengan kekaguman dan antusiasme. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, tetapi segera berteriak dengan khusyuk, semuanya, aku, kembali. Dengan kembalinya pedang yang tak tertandingi, setelah krisis Jian Houfu diselesaikan dengan guntur, tatanan asli di Jian Houfu segera dikembalikan. Meskipun mereka disiksa oleh Huo You selama beberapa hari, untungnya, Huo You hanya menyiksa mereka, tetapi tidak membunuh beberapa orang. Jian Houfu tidak kehilangan banyak, dan 1 hari kemudian, Jian Xinhong juga bangun datang. Jian Hou Mansion, di dalam aula parlemen. Jian Wushuang duduk di atas aula. Adapun Jian Xinhong, yang masih sedikit pucat di sisi lain, duduk di samping, dan di bawah, ada beberapa tetua dari rumah Jian Hou, termasuk Jian Meng. Selain itu, ada beberapa orang kuat di Danmen, Kaisar Si dari Kaisar Dinasti Tianzong dan Hong Suzi juga menghadiri adegan itu. Nyonya Wushuang, ketika Anda pergi, Anda telah mempercayakan saya untuk mengurus 1 atau 2 Jian Houfu, tetapi urusan hari ini, oh, maaf. Hong Suzi menghela nafas dan mengaku bersalah kepada Jian Wushuang. Dan men-men saya adalah sama. Dan men-men, Raja Pintu Gerbang, juga berkata, 2 hari yang lalu, saya mengetahui bahwa ada perubahan di rumah Jian Hou. Saya mengirim seorang penatua ke tempat suci sesegera mungkin, tetapi saya tidak menyangka bahwa musuh yang datang ke sini saat ini terlalu sombong. Dalam satu gerakan, saya membunuh sesepuh di Danmen. Apa yang dikatakan Wang Yan adalah fakta. Sebelum saya mengetahui bahwa rumah Jian Hou dalam bahaya, Danmen adalah salah satu orang kuat di alam suci, tetapi ternyata dia dipenggal oleh banyak orang dan dibunuh oleh api. Kali ini, aku bisa mengerti bahwa api masih menjadi kekuatan besar bahkan di tanah ilahi. Itu normal bahwa kamu tidak bisa menolaknya, kata Jian Wushuang tanpa menyalahkan. Mendengar kata-kata ini, Wang Xi dan Hong Suzi merasa lega. Mereka takut Jian Wushuang akan marah pada mereka, tetapi jelas Jian Wushuang bukan tipe orang yang akan marah sesuka hati. Teman-teman Wusou, bahwa Huo You telah membujuk Jian Houfu beberapa hari ini, meminta mereka untuk mengatakan di mana tanah leluhur itu, dan mendengarkan apa yang dia katakan. Tampaknya orang-orang yang melihat tanah leluhur ini di daratan Tiongkok belum kecil. Tanya Danmen, pria tua berambut putih yang kembali dari tanah suci. Yah, ada banyak dari mereka, dan mereka semua sangat terkemuka, tapi jangan khawatir. Suara Jian Wushuang acuh tak acuh, seketika, aku akan bergegas ke Shenzhou dan membunuh orang-orang ini satu persatu. Jian Wushuang membunuh seperti pelangi. Dia mengingat semua orang pada awalnya, dan tidak pernah melupakan mereka. Selanjutnya, Jian Wushuang tinggal di Jian Houfu selama 1 hari lagi, dan setelah dia benar-benar menyelesaikan Jian Houfu, Jian Wushuang pergi. Fusu, aku meninggalkan prajurit Blood God di Jian Hou Mansion. Jika aku menghadapi musuh yang kuat di masa depan, aku akan menggunakan prajurit Blood God untuk mundur, Jian Wushuang memberitahunya. Prajurit Darah Dewa, mendapatkannya dari tanah leluhur. Pada awalnya, Jian Wushuang tiba di Shenzhou. Prajurit Darah Dewa banyak membantunya. Pada beberapa kesempatan, ia menghadapi krisis. Pada akhirnya, ia mengandalkan prajurit Dewa Darah. Putuskan. Namun, dengan peningkatan terus-menerus dari kekuatan Jian Wushuang, efek dari prajurit Dewa Darah pada dirinya telah menjadi semakin kecil. Sekarang, Jian Wushuang dapat mengangkat tangannya untuk membunuh Ba Xiaojing dan bahkan orang kuat tingkat raja.
Dia bahkan dapat membunuh Ling Xiaojing. Prajurit Dewa Darah ini benar-benar kehilangan pengaruhnya terhadapnya. Saya tidak membutuhkannya sendiri, meninggalkan prajurit Dewa Darah ini di Jian Houfu, sebagai pembunuh Jian Houfu, adalah pilihan terbaik. Jian Wushuang juga meninggalkan Jian Xinhong dengan banyak spar merah, yang cukup untuk mendorong prajurit Dewa Darah untuk menamparkan berkali-kali. Setelah semuanya beres, Jian Wushuang pergi lagi. Jian Wushuang tidak bergegas kembali ke Shenzhou, tetapi pergi ke Zudi terlebih dahulu. 100.000 gunung, jurang maut. Prajurit pedang lemah sebelumnya, meskipun mereka datang ke jurang maut ini berkali-kali, mereka tidak melihat petunjuk sama sekali. Mereka hanya merasakan misteri di bagian bawah jurang maut. Tapi sekarang Jian Wushuang datang ke jurang maut lagi, dan hanya dengan sekilas, dia bisa melihat jurang maut tanpa dasar dengan jelas. Jurang maut ini ternyata menjadi metode matriks ganda. Jian Wushuang sedikit bingung, tetapi segera mengerti. Jurang maut memang terdiri dari berbagai formasi, tujuan formasi ini hanya satu, yaitu untuk menghindari penyelidikan yang kuat. Susunan ini sangat menakjubkan. Jika aku belum pernah ke sini beberapa kali sebelumnya dan tahu rahasianya, aku takut bahkan aku tidak bisa melihat kenyataan dari jurang maut yang tak berdasar ini. Tempat berbahaya, saya tidak akan berpikir bahwa rumah gua leluhur pedang ada di jurang maut ini. Jian Wushuang mengagumi. Mereka yang telah mengepung leluhur pedang di awal untuk menemukan lokasi leluhur-leluhur pedang, mereka hampir mengubah dunia ini. Seperti benua Nanyang ini, orang-orang kuat di langit ini juga telah ditemukan, tetapi mereka tidak menemukannya, karena pembentukan jurang maut yang tak berdasar. Jian Wushuang tidak ragu-ragu, dan langsung terjun ke dasar jurang. Tanah leluhur. Jian Wushuang muncul di tanah leluhur, dan dua getaran perang di tanah leluhur, Jin Ling dan Mu San segera menyapa. Jian Wushuang, yah, ini. Jin Ling dan Mu San sama-sama menatap Jian Wushuang, tetapi mata mereka cukup aneh. Keduanya dapat melihat bahwa Jian Wushuang pada saat ini jelas telah sangat berubah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Seberapa besar perubahan ini, mereka tidak tahu, tetapi mereka mengerti bahwa pedang itu tidak ada bandingannya, dan itu pasti lebih kuat dari sebelumnya. Dua orang, tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, jangan datang tanpa masalah, kata Jian Wushuang acuh tak acuh. Jian Wushuang, sudah berapa lama sebelum kamu kembali dari Tanah Suci? Suara Jin Ling terkejut. Setelah mendengar ini, Jian Wushuang tersenyum bodoh. Dia tidak hanya kembali dari Tanah Suci, tetapi bahkan mengunjungi benua monster, yang lebih luas dari Tanah Suci. 2. Saya datang ke sini hari ini untuk menerima tes ketiga. Jian Wushuang Dao. Tes 3 kali lipat dari tanah leluhur, ketika dia meninggalkan daratan Nanyang sebelumnya, dia berhasil menembus lantai 2, dan sekarang hanya ada tes ketiga ini, yang merupakan tes terakhir. Tes ketiga sangat sulit, tapi melihatmu terlihat sangat percaya diri. Jin Ling memandang Jian Wushuang dengan penuh minat. Ini sedikit. Jian Wushuang mengangguk lemah, pada kekuatan, sekarang dia jelas tidak lebih lemah dari leluhur pedang pada periode puncak, dan mungkin bahkan lebih kuat. Bagaimana kekuatan seperti itu tidak lulus ujian yang ditinggalkan oleh leluhur pedang? Ikut aku. Jin Ling dan Mu San segera memimpin jalan, dan segera membawa Jian Wushuang ke bagian terdalam dari tanah leluhur. Dan orang yang muncul di depan pedang tanpa sisi ganda pada saat ini adalah lorong panjang yang tidak berdasar, tetapi di pintu masuk bagian ini, ada sedikit keberadaan terlarang. Kekuatan larangan ungu pucat ini sangat luar biasa, jika Anda ingin memasuki bagian ini, Anda harus melanggar larangan tersebut. Bagian dalam lorong ini adalah inti sebenarnya dari tanah leluhur, dan tempat yang paling penting. Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur pedang. Jin Ling berkata, sedangkan untuk ujian ketiga, tidak ada kecelakaan, seharusnya kamu larangan sudah dekat, tetapi saya tidak bisa memastikan. Lagi pula, baik Mushan maupun saya tidak bisa memasukkan larangan, dan tidak jelas apakah ada tes lain dalam larangan itu. Lewat sini, alis Jian Wushuang mengerutkan kening, dan dia segera melihat pengikat ungu pucat itu. Langkah itu diambil, dan Jian Wushuang sampai pada tingkat larangan ini. Pedang tidak tertandingi. Kekuatan penghalang ini tidak sepele. Tidak hanya kekuatan pertahanannya luar biasa, tetapi pada saat yang sama kemampuan ofensif operator sendiri, Anda harus berhati-hati. Kata-kata Jin Ling belum sepenuhnya diucapkan, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Mushan terdekat juga tersedak, karena mereka melihat bahwa Jian Wushuang telah menembak,
jelas bahwa dia hanya menembak dengan sangat santai, dan sebuah pukulan sederhana mengenai larangan yang berat. Tetapi pada akhirnya, larangan tak terukur yang mereka lihat segera runtuh. Pukulan acak memecahkan larangan berat. Ini, sesederhana itu. Jinling dan Musan penuh dengan ngeri. Sejauh yang mereka tahu, jika Anda ingin melanggar larangan berat ini, setidaknya Anda harus bisa melakukannya di tingkat raja. Dan raja, bahkan di daratan Cina, berdiri sangat kuat di atasnya. Tapi pedang tak tertandingi, satu pukulan akan mematahkan larangan berat ini. Aku takut kekuatannya lebih kuat dari raja. Ini baru beberapa tahun, pedang ini tak tertandingi, kekuatannya telah meningkat begitu cepat. Jinling tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia dan keduanya menyaksikan Jian Wushuang tumbuh langkah demi langkah. Seperti ketika Jian Wushuang pertama kali datang ke tanah leluhur, tidak ada kualifikasi untuk terhubung ke tes pertama leluhur, dan orang miskin-miskin. Tetapi hanya 10 tahun kemudian, kekuatan Jian Wushuang telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Tes ketiga ini mudah, Jian Wushuang tersenyum ringan. Sekali waktu, ia menerima tes pertama dan kedua di tanah leluhur ini, tes semuanya 9 kematian, tetapi tes ketiga ini terlalu mudah baginya sekarang. Apakah keduanya menungguku, atau mereka akan ikut denganku? Jian Wushuang menoleh dan memandang Jinling dan Musan. Aku dan aku menunggumu, kata Jinling. Jian Wushuang mengangkat bahu, dan kemudian berjalan menuju bagian dalam lorong sendirian. Jalan yang remang-remang itu tidak lama, dan Jian Wushuang berjalan sesaat, dan kemudian muncul di depannya sebuah ruangan yang tampak agak rendah hati. Setelah memasuki lemari, Jian Wushuang melihat sekilas bahwa dua pesanan ditempatkan di atas meja di depannya. Kecuali untuk dua pembatas ini, tidak ada yang ada. Jian Wushuang melangkah maju dan melihat kedua perintah. Yang pertama adalah cincin emas yang memancarkan fluktuasi energi aneh. Fluktuasi energi yang dipancarkan oleh cincin emas ini membuat Jian Wushuang. Semua terasa cukup misterius. Pada saat yang sama, ada dua karakter emas pada urutan emas. Orde Abadi, prajurit pedang segera tahu. Kaisar Xiaodi mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa leluhur lamanya telah menyiapkan tatanan kekal untuknya sejak lama, dan sekarang sepertinya ini. Apakah ini perintah abadi? Jian Wushuang mengambil lingfu emas dari kasing dan meletakkannya di tangannya, dan mempelajarinya sebentar, tetapi tidak mempelajarinya, hanya untuk melihat bahwa fluktuasi energi pada lingfu emas ini memiliki beberapa kesamaan dengan fluktuasi ruang kantor. Perintah yang sangat abadi, telah membuat banyak orang kuat di Xiao-Xiaojing mematahkan kepala mereka. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas diam-diam. Leluhur pedang asli juga dikelilingi oleh begitu banyak orang kuat Lingqiao karena hubungan antara ordo-ordo kuno ini, dan akhirnya jatuh. Namun, ordo-ordo kuno ini ditinggalkan di sini, tetapi sekarang mereka diperoleh dengan pedang yang tak tertandingi. Dia sendiri, dia menggenapinya. Urutan abadi dimasukkan ke dalam cincin, dan kemudian Jian Wushuang melihat tanda kedua lagi. Token kedua lebih umum, hanya token pesan biasa. Jian Wushuang langsung menghancurkan pesanan, dan sebuah pesan datang langsung. Kursi kami, pedang. Ketika para pendekar pedang bergerak, saya langsung mengerti bahwa perintah itu adalah informasi yang ditinggalkan oleh leluhur pedang. Segera Jian Jiansuang dengan hati-hati mendengarkan suaranya. Secara alami ini sombong, bukannya bengkok, tetapi secara kebetulan, aku mendapatkan tatanan abadi, tapi aku tidak ingin dibocorkan oleh pengkhianat, yang menarik banyak orang kuat di langit. Haha, ingin aku menyerahkan tatanan abadi, kursi ini lebih baik mati, daripada mengembalikan tatanan abadi sepenuhnya, dan tidak pernah memberikannya kepada orang-orang itu. Nenek moyang pedang menceritakan pengalamannya sendiri, tetapi meninggalkan beberapa kata kepada generasi muda. Temperamen Jianzu terlalu gigih. Diam-diam kata Jian Wushuang. Nenek moyang pedang menyebutkan dalam rumornya bahwa dia terlalu keras kepala dan lebih suka membungkuk. Dia sudah terluka serius ketika menerima perintah abadi. Pada saat ini, banyak Lingqiao datang untuk merebut, tahu bahwa dia tidak bisa bersaing. Akan lebih baik untuk menghancurkan tatanan kekal daripada menyerahkannya kepada mereka yang berada di bawah tekanan langit. Kemudian dia akan dikepung oleh orang-orang yang kuat di langit. Tetapi jika dia tidak begitu gigih, dan memilih untuk menyerahkan tatanan kekal, mungkin dia tidak akan mati. Jadi wajar, tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang hal itu. Jian Wushuang hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam. Nenek moyang pedang, meskipun kamu bisa tenang, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi yang membunuhmu.
Jian Wushuang mengepalkan tangannya, sedikit membungkuk ke kekosongan di depannya, lalu berbalik dan pergi. Setelah menerima perintah abadi, Jian Wushuang tidak terus tinggal, tetapi meninggalkan tanah leluhur secara langsung. Selanjutnya, sudah waktunya pergi ke Cina. Mata Jian Wu meledak menjadi pria yang galak. Benua Nanyang mengarah ke Shenzhou. Tidak ada ruang lubang cacing yang langsung dijangkau. Jian Wushuang masih sama seperti sebelumnya, dan harus bergantung pada kakinya sendiri. Butuh 1 tahun penuh untuk melakukan perjalanan dari Cina ke Nanzhou untuk pertama kalinya. Tetapi pada awalnya, dia lemah dan terlalu lambat. Kedua, dia sedang berlatih saat dia dalam perjalanan ke Shenzhou, yang secara alami menunda banyak waktu. Sekarang, kecepatan pedang Wushuang pecah, dan hanya butuh beberapa hari usaha untuk mencapai wilayah Tanah Suci. Loteng yang sangat indah ini disebut Tianji Pavilion. Di Shenzhou, Pavilion Tianji ini memiliki reputasi tertentu. Dikatakan bahwa di belakangnya ada 4 pangeran dan bahkan seorang raja. Pavilion surgawi ini adalah organisasi intelijen pertama di Tiongkok. Ruang rahasia di Tianji Pavilion. Tuan, ini yang Anda butuhkan. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan hormat menyerahkan sepotong informasi tebal kepada Jian Wushuang. Setelah Jian Wushuang membayar Yuan Jing yang dibutuhkan, dia melihat sekeliling sendirian. Kecerdasan ini merinci beberapa perubahan di Tanah Suci selama periode ini, yang mana yang kuat telah meningkat, dan mana yang kuat telah jatuh. Ada juga beberapa informasi intelijen tentang ketiga leluhur. Jian Wushuang hanya melihatnya. Selama waktu jauh dari Tanah Suci, perubahan terbesar di Tanah Suci adalah kelahiran leluhur keempat. Nenek moyang keempat adalah takdir itu. Di bawah pengaturan Kaisar Raja, Su Ming dan Kaisar Buta bertarung dan mati. Akibatnya, Su Ming menerobos kesulitan dan mencapai ketinggian langit, tetapi Kaisar Buta meninggal. Sejak terobosan mencapai Rilem Ling Xiao, itu adalah leluhur baru, dan Su Ming disebut pedang iblis. Dalam keadaan normal, Su Ming harus disebut leluhur pedang. Tetapi karena ada leluhur pedang di Tanah Suci sebelumnya, nasib ini hanya bisa disebut leluhur iblis. Hari ini, 4 leluhur Tanah Suci adalah Shengzu, Lingzu, Shizu dan Mozu. Ini adalah 4 keberadaan yang berdiri di puncak Tanah Ilahi. Adapun mereka yang berasal dari ketinggian Shenzhou di luar Tanah Ilahi, mereka berasal dari luar Tanah Ilahi dan tentu saja mereka tidak termasuk dalam ruang lingkup Tanah Suci. 9 raja sebelumnya, karena hubungan antara terobosan Su Ming, sekarang hanya ada 8 raja yang tersisa. Adapun pangeran, beberapa perubahan terjadi selama periode ketika Jian Wushuang pergi, tetapi perubahan itu tidak besar. Hari ini, masih ada 72 pangeran di Tanah Suci. Jian Wushuang hanya melihat-lihat informasi dari para pangeran itu. Dia tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, tetapi ketika dia melihat pesan bernama Tuan Lan Yue, pedang Wushuang tiba-tiba bergerak. Tuan Lan Yu. Jian Wushuang dengan hati-hati melihat informasi dari Pangeran Lan Yu, dan hanya sesaat kemudian, senyum muncul di wajahnya, dan senyum itu sedikit menarik. Gadis itu, belum melihatnya selama beberapa tahun, tetapi telah tumbuh banyak. Ada sebuah rumah besar yang menjulang tinggi di atas angin celestial di daratan Cina, di atas gunung yang besar. Rumah besar ini adalah tempat tinggal salah satu dari 72 Pangeran Lanzu dan Pangeran Lanyu. Pangeran Lanyu adalah seorang pangeran yang telah naik pada tingkat yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa Pangeran Lanyu telah berkultivasi sejauh ini, tetapi pada usia 30, bakatnya sangat luar biasa, tetapi dia dianiaya di jalan. Dia diracuni oleh Fudo dan ditunda selama beberapa tahun. Tetapi ketika dia melepaskan Fudo, bakatnya sekali lagi, kecepatan kemajuannya luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, dari tempat peristirahatan yang baru rusak, ia menjadi pangeran Cina yang terkenal, berdiri di kuil Cina. Pada saat ini, di mansion ini, seorang wanita dengan kemeja biru sedang berlatih permainan pedang sendirian di sana. Wanita berbaju biru ini memiliki wajah yang cantik, dengan sentuhan semangat Inggris, dan tubuhnya bahkan lebih tidak rata, seorang yang cantik. Namun, seni pedang yang dilakukan oleh seorang wanita cantik yang tiada taranya itu sangat hebat. Aku melihat satu bayangan pedang muncul darinya, dan setiap bayangan pedang secepat kilat, dan setiap pedang cukup untuk dengan mudah membunuh para penguasa biasa. Wanita berbaju biru ini adalah Pangeran Lanyu. Wow, cahaya pedang es tiba-tiba muncul dari tangan Raja Lanyu,
dan langsung memotong udara di depan, menciptakan gelombang riak seperti pedang menyapu. Bagus, suara acuh tak acuh tiba-tiba datang dari samping, menyebabkan Pangeran Lanyu mengubah wajahnya sedikit, dan segera melihat sumber suara itu. Aku melihat seorang pria berjubah hitam dengan pedang di punggungnya, yang tidak tahu kapan itu muncul di sekitar ruang terbuka, sama seperti dia tersenyum dan menatapnya. Ketika Pangeran Lan Yue melihat pemuda berjubah hitam ini, murid-muridnya yang cantik menatap tajam. Tuan, kata Tuan Lan Yue, dan matanya menjadi terkejut. Menjadi pangeran, bisakah kamu masih mengingatku? Jian Wushuang tersenyum ringan. Lord Lan Yu bergegas dengan ekspresi terkejut. Para murid bertemu dengan Tuan. Raja Hou Lan Yu memberi hormat kepada Siang Jian Wushuang. Itu benar, Pangeran Lan Yu ini adalah murid Lin Lan yang menerima ketika Jian Wushuang pertama kali tiba di Divine China. Pada saat itu, Lin Lan sedang dianiaya oleh Fudo itu. Adalah Jian Wushuang yang mengandalkan Fudo untuk meregenerasi Fudo berdasarkan taktik alam yang hebat, yang membuat talenta Lin Lan muncul lagi. Kemudian, Jian Wushuang membawa Lin Lan ke keluarga Naluo untuk menikah lagi. Lin Lan ini belum lupa, meskipun dia telah menjadi pangeran sekarang, dia dapat dianggap sebagai yang tertinggi di negara ini, tetapi dia tidak pernah melupakan tuannya. Bagaimanapun, takdirnya benar-benar diubah oleh tuan ini. Bangun, Jian Wushuang melambaikan tangannya pada Lin Lan, dan Lin Lan segera berdiri. Ketika Anda berpisah dari saya, Anda baru saja menerobos alam suci, tapi sekarang hanya beberapa tahun. Sangat jarang bisa mencapai langkah ini sendiri, puji Jian Wushuang. Prestasi muridnya membuatnya cukup terkejut. Para murid dapat memiliki prestasi hari ini semua diberikan oleh Tuan, kata Lin Lan dengan rendah hati. Saya baru saja membersihkan Fudo untuk Anda. Adapun pertumbuhan masa depan Anda, tidak apa-apa untuk mengandalkan diri Anda sendiri. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, saya hanya melihat Anda berlatih seni pedang itu, juga tidak buruk. Terima kasih guru atas pujian, ilmu pedang itu. Kata-kata Lin Lan belum selesai. Xiao Lan, datang sebuah suara, diikuti oleh seorang pria dengan rambut ungu, datang perlahan. Ayah, cepat ke sini. Melihat seseorang datang, Lin Lan sangat senang bahwa dia bahkan menariknya ke depan Jian Wushuang. Aks Jun, aku akan memperkenalkannya padamu, ini yang sering aku sebutkan padamu, untuk tuanku yang agung. Tuanmu, pria berambut merah yang tiba itu mendengar kata-kata Lin Lan dan menatap Jian Wushuang. Apakah kamu pendekar pedang? Pria berambut merah berkata dengan ringan. Aku mendengar Xiao Lan berbicara tentang kamu. Ketika Xiao Lan dianiaya ketika kamu masih muda, kamu membantunya. Itu memang baik padanya, karena aku melihatmu hari ini. Dengan lambaian tangannya, pria berambut merah mengeluarkan cincin Qiankun dan menyerahkannya ke pedang. Ada banyak harta di cincin Qiankun ini, yang sebanding dengan semua kekayaan bersih para penguasa atas. Ini adalah hadiah untuk kebaikanmu untuk Xiao Lan hari itu. Wen Yan mengatakan bahwa Jian Wushuang mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengambil alih cincin Qiankun. Fu Jun, Lin Lan melirik pria berambut merah dengan ketidakpuasan, dan berkata, Tuan datang menemui saya hari ini alih-alih meminta harta karun kepada saya. Apa yang Anda lakukan? Katakan, Tuan selamatkan saya, bantu saya, dan bangun kembali kebaikan saya, bisakah kebaikan ini dihargai dengan sejumlah harta? Benarkah? Pria berambut merah itu melirik Jian Wushuang, tapi matanya mencemooh. Di mata pria berambut merah, Jian Wushuang datang ke sini hari ini untuk meminta manfaat, kalau tidak mengapa dia datang sendiri. Dia melihat lebih banyak orang seperti ini. Ya, Jian Wushuang memiliki kebaikan kepada Lin Lan, dan Lin Lan harus membayarnya, tetapi Lin Lan mengambil inisiatif untuk membalas, dan pulang ke rumah dengan Jian Wushuang untuk meminta balas dendam, sifatnya benar-benar berbeda. Dan pria berambut merah ini juga mendengar Lin Lan mengatakan bahwa Jian Wushuang membantunya lulus. Pada saat itu, pria berambut merah menilai bahwa Jian Wushuang hanya tempat suci pada waktu itu. Diperkirakan itu adalah urutan kedua atau ketiga. Urutan tanah suci. Kekuatan semacam ini mirip dengan semut di matanya. Di satu sisi, dan dia menggunakan penguasa tertinggi untuk membayar semua kekayaan bersihnya, Jian Wushuang telah menghasilkan banyak uang. Melihat tampilan mencemooh pria berambut merah ini, hati Jian Wushuang marah dan lucu. Kali ini, dia benar-benar hanya datang untuk melihat bagaimana murid pertamanya melakukan,
tetapi dia tidak ingin dianggap oleh suami muridnya sebagai seorang pengemis untuk bantuan. Dia hanya melemparkannya sebuah cincin-cincin dan menyerahkannya sebagai seorang anak bunga. Tuer, ini suamimu. Jian Wushuang memiliki senyum lucu di wajahnya. Ya, namanya adalah Guyang. Lin Lan sedikit malu. Pangeran Guyang. Jian Wushuang pindah ke dalam. Pangeran Guyang, salah satu dari 72 pangeran tanah ilahi, juga telah mendengar bahwa ia adalah pangeran yang lebih mudah marah dan lugas. Dan dia adalah seorang pangeran yang lebih tua, dan dia melihat begitu banyak hal, itu sebabnya dia pertama kali melihat Jian Wushuang sebagai tipe orang yang datang untuk meminta manfaat. Guyang, kamu harus mengambilnya kembali, kata Jian Wushuang, dan hatinya tidak sedih. Bagaimana, terlalu sedikit, kata Guyang. Jian Wushuang tidak bisa menahan tawa, jika bukan karena tatapan memohon Lin Lan di sampingnya, Jian Wushuang benar-benar ingin menamparkan pangeran yang kuno ini sampai mati. Saat itu, Guyang, Lan Yue, suara nyaring terdengar dan menyebar. Hah, Pangeran Guyang bergerak, memandang ke kejauhan, dan berkata, Xiao Lan, temanku ada di sini. Ikut denganku untuk menemuinya. Oke, Lord Lan Yu juga tahu identitas teman di mulut pangeran yang kuno ini, dan tidak berani membencinya sedikitpun. Tuan, sekarang tunggu sebentar, kata Lin Lan Chao Shen Wushuang. Pergi. Jian Wushuang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Xiao Lan, cepatlah, jangan biarkan temanku menunggu lama, desak Gu Houlian. Segera setelah itu, Pangeran Guyang dan Lin Lan bergegas keluar mansion, hanya menyisakan Jian Wushuang berdiri di tanah terbuka tanpa daya. Tetapi hanya sesaat usaha, Jian Wushuang melihat Pangeran Guyang dan Lin Lan, memimpin seorang pria dengan jubah ungu kekar perlahan menuju rumah besar. Ketika Jian Wushuang melihat pria berjubah ungu itu, kulit Jian Wushuang langsung menjadi aneh, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Ternyata itu dia, agak menarik sekarang. Dalam kehampaan, Pangeran Guyang berdiri berdampingan dengan Lin Lan. Kakak Zizong, terima kasih untukmu kali ini, suamiku dan aku memiliki kesempatan untuk menghadiri perjamuan leluhur. Karena kamu datang kepadaku hari ini, suami dan istriku harus memperlakukanmu dengan baik. Guyang Wang Hou tertawa hangat. Guyang, sudahkah kamu bersamaku selama bertahun-tahun? Ada apa ini? Pria berjubah ungu tersenyum, namun, ada banyak orang kuat yang diundang ke perjamuan leluhur ini, dan bahkan beberapa dari luar Tiongkok super kuat, kita bisa pergi ke perjamuan ini dan bertemu super kuat, itu juga keberuntungan. Haha, yaitu perjamuan leluhur. Seharusnya perjamuan termegah di negara kita, Pangeran Guyang mengagumi. Adapun Lin Lan, dia hanya diam-diam mendengarkan dan tidak pernah berbicara. Segera ketiganya jatuh ke mansion di bawah. Begitu dia jatuh ke mansion, pria berjubah ungu itu segera melihat seseorang berdiri di ruang terbuka di depan. Baru saja penuh senyum, kata-kata dan perilaku pria dengan sedikit bangga dengan jubah ungu, tetapi tiba-tiba linglung. Langkahnya juga berhenti, matanya bahkan menatap bundar, menatap pria muda berjubah hitam dengan pedang di depannya. Horor waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya mengambil seluruh tubuh dan pikirannya. Kakak Zizong, ada apa denganmu? Pangeran Guyang dan Lin Lan keduanya tampak bingung. Kamu, ini kamu. Pria berjubah ungu itu mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk ke arah Jian Wushuang, bergumam dengan ngeri di mulutnya. Jian Wushuang menatap pria berpakaian ungu dengan minat, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Lord Purple Bell, ketika Jian Wushuang dan Su Ming belum sepenuhnya merobek wajah mereka, perintah itu dikirim oleh Purple Bell untuk membunuhnya. Sayangnya, kekuatan Jian Wushuang pada waktu itu tidak sekuat seperti sekarang, tetapi itu bukan miliknya. Apa yang bisa dilakukan Pangeran Lonceng Ungu? Pada akhirnya, Pangeran Lonceng Ungu melarikan diri oleh kekalahan Jian Wushuang, dan bahkan hampir mati di tangan Jian Wu. Sekarang, Jian Wushuang tidak memikirkannya, dia hanya melihat situasi para muridnya, tetapi bertemu dengan Pangeran Lonceng Ungu ini. Pangeran Lonceng Ungu, bersamanya, memiliki banyak dendam. Pedang yang tak tertandingi. Pada saat ini, Raja Lonceng Ungu itu bermartabat, dia menatap tajam ke arah Jian Wushuang, dan pada saat yang sama dia memperhatikan nafas Xiao Yun di tubuh Jian Wushuang. Dia menerobos. Pangeran Zizong ada di dalam hatinya. Pada awalnya, Jian Wushuang hanyalah tempat suci, dan dia membunuh dan melarikan diri. Sekarang Jian Wushuang telah menerobos, dan kekuatannya harus diperkuat. Lari, Pangeran Zizong tidak ragu, dan tidak repot-repot mengganggu Guyang dan Lin Lan,
tetapi memilih untuk melarikan diri. Oh, kemarilah, mengapa kamu begitu cemas? Dengan senyum dingin, Jian Wushuang bergema bab 20, ini dia. Akhirnya, bab 20 selesai. Aku minta maaf karena terlambat, tapi aku melakukan yang terbaik untuk membunuh. Aku bahkan belum makan malam sampai sekarang. Ini adalah akhir dari wabah hari ini, dan ini adalah akhir dari wabah ini. Sebenarnya, saya berencana untuk meledak lebih banyak di masa lalu, tetapi saya membunuhnya dan menulisnya di sini, benar-benar macet, karena saya akan pergi ke dunia kuno segera. Saya belum mulai memikirkan plot di sana, saya tidak bisa menulis terlalu banyak bab, itu bisa meledak ini benar-benar batasnya. Saudara, pembaruan berikutnya akan dijamin. 4 bab terbawah diperbarui setiap hari, karena diletakkan di rak, tidak pernah rusak, terus diperbarui, tidak ditunda, tidak berutang, dan sering ada wabah. Inilah yang bisa dilakukan pembunuhan. Ini benar-benar tidak mudah. Saya harap semua orang bisa memahaminya. 4 bab dan 8.000 kata sehari. Oh, kemarilah. Mengapa kamu terburu-buru? Suara berkibar dari Jian Wushuang hanya terdengar di telinga Raja Ungu, dan Raja Ungu segera menyadari niat membunuh yang luar biasa mengerikan dan langsung menutupinya. Sosok pangeran berhenti di udara segera, matanya melebar, dan keringat di punggungnya. Pada saat ini, dia memiliki ilusi, seolah-olah dia hanya perlu bergerak sedikit, dia akan berada dalam keadaan entah di mana. Jian Wushuang adalah ham dingin lainnya. Ham-ham dingin ini seperti palu berat, yang menghantam Pangeran Zizong dengan ganas. Pangeran Zizong memuntahkan banyak darah segera, dan sosoknya langsung jatuh ke bawah. Hou Zizong Wang Hou setengah berlutut di tanah, tampak pucat sampai ekstrim, dia mengangkat kepalanya, menatap ngeri dan menatap pedang yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa terobosan Jian Wushuang untuk mencapai Xiao Yun Rilem pasti akan menjadi lebih kuat, dan itu tidak berarti apa yang bisa dia lawan, tetapi dia tidak mengharapkan kekuatan Jian Wushuang untuk mencapai tingkat yang luar biasa, hanya untuk menutupi penindasan, ini membuatnya menjadi pangeran besar dari 8 surga tanpa perlawanan. Dia tidak tahu bahwa bahkan pangeran jahat Huoyou, yang menempati peringkat pertama di antara 72 pangeran, dapat dikalahkan oleh tekanan membunuh, apalagi dia. Rafe hidupmu, dewasa, Ziu Houlian bahkan memohon, pada saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan wajahnya. Adegan ini membuat Pangeran Guyang dan Lin Lan bersebelahan melihatnya, dan mereka benar-benar musnah. Apa yang mereka lihat? Pangeran Istana Kekaisaran, tanpa perlawanan sama sekali, meminta belas kasihan secara langsung. Tuan, hormatilah dia, Lin Lan melihat dengan penuh semangat ke arah pedang. Tuan Xiaolan, dia, Guyang benar-benar kaget dan tak bisa berkata-kata. Ganggang dia hanya berpikir bahwa Jian Wushuang melihat Lin Lan sebagai pangeran, jadi dia datang ke pintu. Jian Wushuang tidak mengganggu Lin Lan dan Guyang Ho, mata gelap dengan sentuhan dingin, menatap pangeran lonceng ungu, Zizong, saya bertanya sesuatu, Anda menjawab dengan jujur, saya jika suasana hati Anda baik, Anda mungkin terhindar. Ya, bahkan jika orang dewasa memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Pangeran Diaozong, seperti pesek saat ini. Dia sangat jelas bahwa hidupnya sepenuhnya di tangan Jian Wushuang. Kamu telah terikat dengan Yang Mulia Suming sebelumnya, kamu tahu bahwa Suming di mana sekarang? Tanya Jian Wushuang. Informasi yang diterimanya sebelumnya, hanya tahu bahwa Suming menjadi leluhur keempat negara, leluhur iblis, tetapi kemana Suming pergi setelah leluhur iblis, informasi itu tidak disebutkan. Segera setelah Tuan Suming menjadi leluhur iblis, dia meninggalkan tanah ilahi dan pergi ke dunia pesawat lain, tetapi saya tidak tahu kemana dia pergi. Kata Wang Ziyu, pergi. Jian Wushuang sedikit mengernyit. Fan Hui dia kembali ke tanah suci demi leluhur pedang dan leluhur pedang, dan juga untuk membalaskan dendam dirinya sendiri. Di antara banyak musuh, yang paling ingin ia bunuh adalah takdir. Saya tidak berharap bahwa Suming telah meninggalkan Sensu. Masalah, Jian Wushuang mengerang, ada begitu banyak dunia kuno, dunia pesawat tidak terhitung. Siapa yang tahu pesawat mana yang dituju dunia? Energi. Dia menggelengkan kepalanya, dan Jian Wushuang bertanya lagi, kamu baru saja menyebutkan perjamuan leluhur, apa yang terjadi? Perjamuan leluhur diadakan oleh leluhur sendiri, hanya 3 hari kemudian. Pangeran Zizong Hou Liandao, perjamuan leluhur ini sebenarnya adalah perjamuan biasa. Pada saat itu,
banyak pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci, termasuk beberapa pemimpin tingkat atas dari luar Tanah Suci, dikatakan ikut serta. Oh, Jian Wushuang bergerak ke dalam. Jika ini masalahnya, maka perjamuan akan menarik semua pusat kekuatan top di China. Ini akan menyelamatkan saya banyak upaya dan tidak membiarkan saya mencari mereka satu persatu. Jian Wushuang menatap Pangeran Zizong lagi, aku pergi ke sana untuk menghadiri perjamuan leluhur, apakah ada masalah? Tidak, Raja Hou Zizong dengan cepat menggelengkan kepalanya, jika orang dewasa pergi, aku akan mengaturnya untuk orang dewasa segera. Ya, kamu bisa melakukan ini untukku, maka keluhanmu denganku akan berakhir di sini, tetapi jika kamu berani menggunakan trik, kamu akan mati, jangan ragu, sekarang jika aku benar-benar ingin membunuhmu, seluruh negara tidak ada yang bisa menghentikan saya. Jian Wushuangdao, jangan berani. Raja Hou Zizong takut dengan kekuatan Jian Wushuang yang terungkap, dan dia tidak berani melanggarnya sama sekali, ketika dia mulai mengaturnya. Mahasiswa, Jian Wushuang menatap Lin Lan lagi. Tuan, Lin Lan memandangnya dengan gembira, dan Pangeran Buyang di sampingnya menjadi hormat pada saat ini, dan bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pergi dan siapkan sesuatu untukku, Jian Wushuang berbisik beberapa kata di telinga Lin Lan. Setelah mendengarkan kata-kata Jian Wushuang dengan jelas, mata Lin Lan menunjukkan sentuhan ngeri. Pergi, Jian Wushuang melambaikan tangannya. Lin Lin mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian segera bersiap sesuai dengan instruksi Jian Wushuang. Jian Wushuang berdiri sendirian dengan tangan di tanah kosong di Mansion House. Dia menatap kekosongan di atas, dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum ini seperti pisau. 2000 tahun. 2000 tahun, cukup lama untuk hidup, sial. Itu hanya 3 hari sebelum jamuan Seng Sengzu, dan Jian Wushuang tinggal di kediaman Lin Lan selama 3 hari. Lin Lan adalah murid dari Jian Wushuang. Dia menghormati Jian Wushuang secara alami, dan suaminya Jun Buyang menghormati Jian Wushuang setelah mengetahui kekuatan sebenarnya dari Jian Wushuang. Dalam 3 hari ini, selain sesekali menunjuk Lin Lan ke beberapa ilmu pedang, Jian Wushuang sendiri juga meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Gang dia baru saja menerobos, dan masih ada ruang besar untuk perbaikan. Seperti metode tulang yang menyatu, yaitu, bab fusi tulang yang belum dilebur sebelum pedang prajurit tidak menerobos, Anda hanya bisa berlatih ke lantai 10. Dengan terobosannya, ia mencapai Jiuxiao Realm, tubuh fisiknya berubah menjadi kesempurnaan, dan lapisan ke-11 dan ke-12 yang tersisa memiliki kemungkinan untuk dibudidayakan. Dan kultivasi juga membuahkan hasil. Dalam 3 hari, lantai 11 dan 12 dibuat. Anda harus tahu bahwa metode lapisan ke-12 ini tidak pernah dibudidayakan dalam sejarah Demon Continent, tetapi sekarang lapisan pedang 12 cukup mudah untuk dipraktikkan di lapisan ke-12, dan tidak banyak terhalang. Sangat disayangkan bahwa tubuh fisik saya telah mencapai kesempurnaan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan jika itu disempurnakan menjadi lapisan ke-11 dan 12, itu hanya akan meningkatkan kekuatan fisik saya lagi, tetapi dominasi fisik tidak berubah. Jianzhou diam-diam menghela nafas. Langsung ke tingkat Jiuxiao, semuanya sempurna dan ekstrim. Tubuh fisiknya juga telah mencapai titik ekstrim, jika dia ingin meningkat, dia hanya bisa membuat terobosan di masa depan. Xianzai sekarang bahkan jika lantai ke-11 dan 12 disempurnakan, kenaikan hanyalah kekuatan fisik. Peningkatan kekuatan fisik sekali lagi meningkatkan kekuatan serangan Jian Wushuang. Selanjutnya, perjamuan leluhur dimulai. Bian Sengzu, salah satu eksistensi tertinggi Tanah Suci, ulang tahunnya yang berusia 2000 tahun, mengadakan perjamuan secara pribadi, hampir semua Tanah Suci tidak terlihat. Kecuali 3 leluhur Senzu lainnya, kecuali leluhur iblis yang sudah terlambat untuk bergegas kembali karena mereka berkeliaran di pesawat lain, seperti leluhur roh dan Shizu, mereka semua datang. Selain itu, ada beberapa Ling Xiaojing yang tinggal di Senzu, juga bergegas. Dia seperti Raja Dongming dan Qian Xingzi, yang terlibat dalam pengepungan nenek moyang pedang. Pada awalnya, mereka memaksa pedang yang tak tertandingi untuk melarikan diri dari negara, dan mereka juga memiliki andil mereka. Setelah itu, ada 8 raja negeri suci dan banyak pangeran. Singkatnya, perjamuan ini jelas merupakan perjamuan tingkat tertinggi di Cina. Di jamuan makan, banyak orang kuat berkumpul di bidang seni bela diri yang besar,
di puncak bidang seni bela diri itu, mereka mengenakan jubah putih seolah-olah mandi di bawah sinar matahari. Mereka adalah leluhur yang sangat suci, duduk di posisi yang paling menonjol. Senyumnya memabukkan. Kamu, ini adalah wanita tua yang bepergian ke daratan Sikyong, dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya dari sana. Kyonglu ini adalah anggur terindah yang pernah dilihat pria tua itu. Silakan coba. Mangkuk anggurnya keras. Para leluhur roh, leluhur batu, Raja Dongming, Qian Xingzi dan yang lainnya di kedua sisi di bawah leluhur mengangkat gelas anggur mereka. Gerbang keberadaan Lingqiao Realm ini berkomunikasi dan berbicara satu sama lain. Mereka memiliki lingkaran mereka. Di bagian bawah lapangan sekolah, para raja dan pangeran berkumpul di sana dan berbicara satu sama lain secara berpasangan. Ada banyak pangeran di tempat itu. Selain itu, ada banyak murid yang kuat di bawah denyut nadi Sengsu. Banyak orang kuat berkumpul di sana. Di antara kerumunan ini, Jian Wushuang mengambil ember ke bawah dan menurunkan wajahnya. Pada saat yang sama, metode pernapasan Dewa Rahasia juga tersembunyi, dan tidak ada orang di sekitarnya yang memperhatikannya. Di sebelah Jian Wushuang, Lin Lan, Lord Zizong, dan Lord Guyang semua duduk di depan kasing. Di permukaan, ketiganya tampak acuh tak acuh. Seseorang berbicara dengan mereka, dan mereka akan tersenyum. Tapi di hati saya, mereka bertiga gugup. Mereka semua tahu tujuan kedatangan Jian Wushuang di sini, dan tujuan ini, menurut mereka, sangat gila. Ini akan datang, hampir semuanya ada di sini. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan melirik ke ladang Yanwu. Saya ada di sana, dan sudah ada lebih dari 8 Xiao Jing yang kuat berkumpul. Selain Sengsu, Lingzu dan Sisu, ada 5 orang kuat dari pesawat lain. Dari 8 orang ini, Lingzu bukan musuhku, Jian Wushuang mengerang diam-diam. Dia dengan hati-hati memeriksa bahwa ada puluhan orang kuat Ling Xiaojing yang mengepung leluhur pedang pada awalnya, tetapi di antara puluhan orang kuat, tidak ada leluhur roh. Menurut informasi yang didapatnya, hubungan antara Lingzu dan Jianzu telah baik. Seperti Jian Houfu, hubungan itu selalu ada dan belum sepenuhnya hancur karena pengekangan Lingzu. Pada saat itu, Jian Wushuang dipaksa oleh banyak orang kuat di alam Lingqiao. Meskipun Lingzu juga muncul, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin memberitahu di mana Jianzu Dongfu berada. Oleh karena itu, Lingzu secara alami bukan musuhnya, tetapi juga memiliki rahmat untuk Jian Houfu. Adapun 7 orang lainnya, mereka semua adalah musuh, mereka semua telah berpartisipasi dalam pengepungan nenek moyang pedang, dan mereka juga menganiaya dia. Dari 7 orang ini, 5 hanya langit biasa tingkat pertama biasa, dan 2 orang yang tersisa, Sengsu dan Raja Dongming, baru saja mencapai tingkat kedua. Berdasarkan kekuatan saya saat ini, bunuh mereka yakin. Mata Jian Wu menyipit. Hal yang sama adalah ketinggian langit, tetapi ada perbedaan dalam kekuatan. Di dunia yang abadi, ketinggian langit benar-benar dibagi menjadi 3 tingkatan. Level pertama adalah jenis kekuatan normal, yang lebih umum. Chengqi level ini menempati mayoritas besar, seperti pisau darah yang mati dalam pedang tanpa tangan, seperti kebanyakan Master Kuil manusia dari Demon Continents Alliance. Tingkat kedua adalah jenis langit yang sombong, kebanyakan dari mereka memiliki persepsi yang tinggi tentang Tao, atau mereka memiliki cara yang sangat arogan. Patung Bing Feng Dian, yang dipenggal oleh Jian Wushuang di benua iblis, berada di tingkat kedua, dan di tingkat kedua, patung itu cukup kuat. Sedangkan untuk tingkat ketiga, di dunia yang kekal ini, mereka sudah menjadi kekuatan puncak yang nyata. Mereka sangat mendominasi dalam persepsi mereka tentang Tao dan aspek lainnya, dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Seperti 3 kaisar iblis dari benua iblis, penguasa Aula Xuanling dari aliansi setan, manusia, dan leluhur pedang dari periode puncak, mereka semua Ling Xiaojing tingkat ketiga yang kuat. Dalam keadaan normal, lantai ketiga langit dapat dengan mudah disapu lantai kedua. Nenek moyang pedang tahun itu pada awalnya terluka parah setelah berjuang untuk perintah abadi, dan kemudian dikepung oleh puluhan alam Lingqiao tingkat pertama dan kedua, yang akan menyebabkannya mati, tetapi meskipun ia wafat, mereka yang masih di langit tidak bisa mendapatkan tatanan abadi, jadi Anda bisa bayangkan seberapa kuat leluhur pedang itu selama periode puncak. Setelah Jian Wushuang mencapai Jiuxiao Realm, ia mencapai kesempurnaan dalam semua aspek, ditambah dengan jiwa pedang terkuat dari 33 kaki hingga ekstrim, dan dibantu oleh banyak cara,
kekuatan tempur juga sebanding dengan ranah Lang Qiao tingkat ketiga, dan dalam tingkat ketiga masih sangat kuat, dan sedikit lebih kuat dari leluhur pedang pada periode puncak. Dengan kekuatan seperti itu, tentu tidak sulit untuk menyapu 7 lanskap Lang Qiao tingkat pertama dan kedua di depan mereka. Tuer, Lin Lan di sebelah Jian Wushuang mengedipkan mata. Gao Lin Lan tahu ke dalam, menghembuskan napas ringan, berdiri perlahan, dan berjalan menuju pusat Yan Wuchang. Perjamuan sedang berlangsung, dan banyak pria kuat sedang makan, minum, berbicara, dan tertawa. Ketika mereka melihat Lin Lan berjalan ke pusat stadion Yanwu, orang-orang kuat ini semua memandang dengan ragu. "Apakah kamu, Lan Yu, apa yang kamu lakukan?" tanya seorang lelaki kuat yang mengerutkan kening di nadi Sengsu. Qi Lin Lan tidak menjawab, tetapi melihat ke atas dan menatap leluhur di atas. "Tuan Sein leluhur," Lin Lan mulai, suaranya bergema di seluruh jamuan. Mata leluhur suci di atas, serta yang terkuat di langit, tidak bisa diabaikan. Gadis kecil Lan Yu, sekali secara kebetulan, mendapat harta, harta itu tidak ada gunanya bagiku. Karena kamu adalah leluhur-leluhurmu, kamu berumur 2000 tahun, maka aku akan menggunakan bunga untuk mempersembahkan Buddha dan aku akan menyerahkan harta ini untukmu. Lin Lan berkata dengan positif. Oh, nenek moyang dan orang-orang lain di puncak Yan Wuchang, termasuk banyak lelaki kuat di pesta, tersenyum ketika mereka mendengar ini. Mereka berpikir apa yang ingin dilakukan Lin Lan. Ternyata mereka hanya ingin menawarkan hadiah ulang tahun secara langsung. Lihat, semuanya. Gao Lin Lan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kedamaian batinnya, di bawah pengawasan semua orang, gelombang tangannya segera muncul di tengah-tengah medan seni bela diri. Hei, ini peti mati yang seluruhnya terbuat dari batu kecubung. Ya, itu adalah peti mati ametis. Saat saya melihat peti mati ametis, leluhur di atas Yan Wuchang, senyum di wajahnya langsung mengeras. Seluruh jamuan makan, pada saat ini, menjadi sunyi. Hanya Lin Lan berkata lagi, ini adalah gadis kecil yang secara pribadi memilih peti mati batu kecubung untuk Lord Sein Ancestor. Seluruh tubuh terbuat dari batu kecubung. Peti mati ametis pasti sangat nyaman. Wajah leluhur suci segera menjadi sulit untuk dilihat. Banyak pria kuat di perjamuan juga menatap Lin Lan dengan kaget. Mungkin peti mati ametis ini benar-benar sebuah harta karun, tetapi siapa yang menggunakan peti mati sebagai hadiah ulang tahun di pesta ulang tahun seseorang? Jack, kemarahan yang hebat mengamuk di mata Kaisar Sengsu, dan dia menepuknya dengan tangan. Kasing di hadapannya segera hancur. Tetapi pada saat ini, di bawah ladang Yanwu, Jian Wushuang, yang membawa pedang panjang, mundur, perlahan-lahan berdiri, dan berjalan menuju pusat ladang Yanwu. Suara dingin keluar dari mulut Jian Wushuang. Perlahan bergema, nenek moyang yang suci, bukankah kamu tidak puas dengan hadiah ulang tahunku dari muridku? Kamu harus puas, setidaknya kamu masih punya peti mati, dan yang lainnya tidak sebaik kamu. Kata-kata itu jatuh, dan sosok Jian Wushuang juga datang ke pusat stadion Yanwu. Pada saat berikutnya, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dengan tajam, dan niat membunuh hari ini, seperti naga yang bangkit, membubung ke langit, dan langsung tersapu mengambil seluruh bidang Yanwu. Stadion Yanwu yang besar segera menjadi mati. Udara menjadi dingin dan pahit. Pada kasus per kasus, peralatan dari anggur dan makanan yang baik itu diletakkan, dan dalam pembunuhan yang luar biasa ini, tampar. Banting, banting, semburan meledak, dan minuman-minuman itu berhamburan kemana-mana. Perjamuan asli yang hidup dan luar biasa, waktu itu tampak seperti pemakaman, dan suasananya suram dan mengerikan. Pada saat ini, mata semua orang berkumpul bersama ke arah pedang Wushuang. Di puncak Yan Wuchang, Sengsu, Sizu, termasuk Raja Dongming, Qian Xingzi, dan yang lainnya juga melihat Jian Wushuang datang. Ketika mereka melihat wajah Jian Wushuang, mata para pria Ling Xiaojing yang kuat ini semua menyusut tajam. Pedang yang tak tertandingi, suara Sengsu sangat dingin, tetapi Sizu, Raja Dongming, Qian Xingzi dan yang lainnya di sampingnya segera bersemangat. Itu dia, si kecil yang tahu di mana Jianzhu Dongfu berada. Bocah ini, akhirnya muncul. Haha, nak, segera beritahu lokasi leluhur pedang Dongfu, tempat duduk ini cocok untukmu. Orang-orang kuat Lang Qiao ini, yaitu, mata Ling Ling pada mata siang Jian Wushuang lebih rumit, dan yang lainnya penuh dengan antusiasme. Melihat ini, Jian Wushuang mencibir.
Orang-orang ini sangat dekat dengan kematian sehingga mereka masih ingat rumah gua leluhur pedang, ingat tatanan kekal. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa kata-kata omong kosong. Pedang hati di belakangnya muncul di tangannya, di belakangnya, bahwa Zun telah naik setinggi 33 kaki, dan jiwa emas dari jiwa pedang yang mencapai batas telah meningkat tajam. Jiwa emas pedang-pedang emas membawa perasaan pedang yang tak tertandingi di dunia, dan untuk sementara waktu, hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa membantu tetapi melompat. Hah, Wu Shengzu, Si Zhu, dan yang lainnya juga sedikit mendongak. Mereka juga melihat bahwa pedang yang tak tertandingi pada saat ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Leluhur suci, Si Zhu, Raja Dongming, Qian Xingxi. Suara Jian Wushuang dingin, dan nama-nama itu dibacakan satu demi satu. Apakah kamu pernah ingat apa yang saya katakan di luar lembah Zhenjian? Wu Shengzu, Si Zhu, dan yang lainnya tidak bisa menahan untuk mengingat adegan di luar lembah pedang kota. Saya ingat kata-kata yang mereka hadapi dengan penganiayaan terhadap lebih dari selusin pria kuat di langit setelah mereka begitu kecil di mata mereka. Kata-kata itu telah tersimpan dalam pikiran mereka. Musuh hari ini, pedangku tak tertandingi dalam pikiran. Aku akan mengingat semua penganiayaanmu hari ini. Di masa depan, ketika aku kembali, aku akan pergi ke Jiuxiao, dan turun ke Hell Huangquan, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Tunggu aku. Kata-kata Jian Wushuang pada awalnya membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka, tetapi waktu berlalu, dan mereka sudah lama menganggapnya serius. Tapi sekarang, pedang ini tak tertandingi, itu benar-benar kembali. Yah, bagaimana kalau kembali? Dalam setahun, di mana kekuatan bisa ditingkatkan? Shengzu dan Shizu masih meremehkan. Pedang tidak memiliki warna dua sisi, dan niat membunuh pada tubuh telah mencapai ekstrim. Aku tidak pernah melepaskan apa yang dikatakan Wu Jiansuang. Hari ini tepatnya jamuan makan, jadi aku akan membuat cangkir dan membuat anggur. Kamu, satu per satu, kamu harus mati. Kata-kata Wu Jiansuang dengan jejak tidak dipertanyakan, seolah-olah mereka masih sepenuhnya mengumumkan keberadaan hukuman mati tertinggi ini. Kata-katanya jatuh, masih bergema di bidang seni bela diri untuk waktu yang lama. Arogansi, semburan minuman berdering keras, tetapi melihat seorang lelaki kecil yang duduk di depan kasing itu tiba-tiba bergegas keluar. Pria kecil ini adalah persis satu dari 5 pria kuat dari dunia pesawat lain, Qian Xingxi. Wah, lihat kursi ini, di mana kamu ibu kota yang begitu sombong? Qian Xingxi memiliki roh jahat yang berat di tubuhnya. Saya tidak tahu kapan dia akan memiliki pedang ungu di tangannya. Pedang ungu ini sangat mempesona. Dengan transformasi tubuhnya, Qian Xingxi muncul di depan pedang. Pedang ungu menusuk tajam. Ada cahaya ungu yang kuat di kehampaan sepanjang waktu. Itu hanya pedang, tapi sepertinya ratusan juta bayangan pedang datang ke arah pedang. Melihat adegan ini, Zheng Zulian mulai memperingatkan, Qian Xingxi, hati-hati, jangan membunuhnya. Saya masih menggunakan Anda untuk mengatakan. Qian Xingxi memiliki wajah yang dingin. Meskipun pedangnya menembus dada pedang Swortless, dia benar-benar bisa menutupnya tepat waktu dan menghindari pedang yang terbunuh secara langsung oleh kendali kekuatannya. Hah, anak ini masih tidak bergerak, mungkinkah takut menjadi bodoh? Pedang ungu panjang Qian Xingxi, melihat bahwa pedang tubuh Wushuang akan segera ditembus, tetapi pedang Wushuang masih tidak bisa melihat gerakan sedikitpun. Qian Xingxi tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Tetapi saat berikutnya, pedang yang tak tertandingi tiba-tiba bergerak. Aku tidak suka, hanya dengan santai memotong lurus. Jelas hanya pedang yang sangat acak, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa, langsung bertabrakan dengan cahaya pedang yang dilemparkan Qian Xingxi. Hah, suara dampak logam terdengar, dua kekuatan perkasa yang mengerikan baru saja menyentuh, dan celah muncul tiba-tiba dari pedang panjang ungu di tangan Qian Xingxi, dan celah itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Apa? Qian Xingxi kaget. Meskipun pedang panjang ungu di tangannya bukan senjata sihir yang sangat bagus, bagaimanapun, itu juga seorang prajurit Taoisme. Tapi sekarang prajurit Taoisme ini telah memecahkan tabrakan frontal dengan pedang yang tak tertandingi. Keretakan hanyalah awal. Suara segar terdengar, membuat mata Qian Xingxi bulat. Rusak. Pedang ungu di tangannya berubah dari terputus menjadi dua. Seorang prajurit Tao yang perkasa masih diserang olehnya sebagai orang yang kuat di langit, dan hanya satu tabrakan yang mengakibatkan prajurit Tao yang hancur itu.
Bagaimana itu mungkin? Wajah Qian Xingzi luar biasa, dan kepalanya benar-benar hilang. Apa, nenek moyang leluhur, Shizu dan lainnya yang tinggal di atas ladang Yanwu, juga melihat mata mereka melebar, dan kesejukan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari hati mereka. Setelah Jian Wushuang melambaikan pedang jiwa dan memotong pedang panjang ungu Qian Xingzi, Jian Guang terus memotong ke arah Qian Xingzi. Pedang ini, Qian Xingzi tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Jian menepis, langsung membagi tubuh Qian Xingzi menjadi dua bagian, darah, organ-organ internal mengalir di mana-mana. Qian Xingzi, kamu yang kedua. Jian Wushuang memandang acuh tak acuh pada tubuh Qian Xingzi di bawah ini. Qian Xingzi memang yang kedua, yang pertama adalah pendekar darah, dan sudah mati. Setelah mengalahkan Qian Xingzi dengan pedang, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap Shengzu, Shizu dan yang lainnya di atasnya. Memandang tatapan Jian Wushuang, wajah Shengzu, Shizu, Del menjadi sulit untuk dilihat. Sebuah pedang memecah tentara Tao Qian Xingzi dan menghancurkan mereka dengan Qian Xingzi. Untuk melakukan ini, prajurit yang tak tertandingi pedang harus lebih kuat, tetapi yang lebih penting adalah kekuatan pedang yang baru saja dibuatnya. Paling tidak, itu harus memiliki kekuatan tempur tingkat ketiga. Tingkat ketiga. Keberadaan beberapa alam xiao-xiao ini dapat dilihat pada kekuatan tempur Jian Wushuang saat ini. Tingkat ketiga adalah tingkat leluhur pedang selama periode puncak. Dan betapa mengerikannya leluhur pedang berada di puncak. Mereka semua jelas, bahkan jika leluhur pedang terluka parah, mereka harus mengumpulkan lusinan orang sebelum mereka membunuh leluhur pedang. Sekarang pedang itu unik, setelah mereka meninggal, hanya ada 6 orang yang tersisa. Dengan kekuatan 6 dari mereka, ingin bersaing dengan orang kuat tingkat ketiga. Ini hanya melamun. Shengzu, bagaimana menurutmu? Shizu berbisik. Apa yang bisa kamu lakukan? Temukan peluang untuk melarikan diri. Suara Shengzu rendah, tidak mau. Memang, mereka tidak berdamai, dari awal sampai akhir, mereka tidak pernah menempatkan Jian Wushuang di mata mereka, dan tidak pernah menganggap Jian Wushuang sebagai ancaman. Tapi siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun, kekuatan Jian Wushuang telah naik ke tingkat yang mengerikan. Tingkat ketiga, berapa banyak kekuatan super di tingkat ketiga yang bisa mereka miliki. Dan leluhurnya yang bermartabat, negara adikuasa paling kuat di daratan Cina, sekarang berusia 2000 tahun sekarang, menghadapi seorang pria kecil yang hanya hidup kurang dari beberapa dekade, bisakah dia melarikan diri saja? Dan harus mencari peluang untuk kabur. Ini berarti bahwa bahkan jika dia melarikan diri, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Bagaimana hati ini mau? Pada saat ini, Jian Wushuang memandang dengan dingin ke mata Shengzu, Shizu dan yang lainnya, dan seorang pembunuh yang tebal melintas. Titik, cepat, bergabunglah dan bunuh dia. Dong Mingming berteriak berturut-turut, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat, dengan kegilaan dan antusiasme di wajahnya. Sampai sekarang, dia masih memiliki kerinduan untuk Jianzhu Dongfu, dan untuk tatanan abadi. Bodoh, Shengzu melirik Raja Dongming dengan dingin, diikuti tetapi berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ketika leluhur melarikan diri, leluhur batu juga tidak berani tinggal, dan melarikan diri dengan marah. Lari, lari. Beberapa orang kuat Ling Xiaojing lainnya juga memahami situasinya, mereka tidak sebodoh Raja Dongming, mereka juga mulai melarikan diri secara langsung, dan mereka tersebar melarikan diri. Untuk sementara waktu, ke-6 orang paling kuat di langit, kecuali Raja Dongming, 5 lainnya mulai melarikan diri. Dalam adegan ini, banyak orang kuat di perjamuan bertemu dan mereka semua terpana. Ini, nenek moyang yang suci, Shizu, 2 pria paling kuat ini, melarikan diri tanpa bertarung. Pedang ini tak tertandingi, itu jelas hanya langit awan. Negara Xiaoyun, begitu banyak kekuatan puncak di negara Xiao-Xiao, melarikan diri dengan liar. Terkejut, luar biasa. Orang-orang kuat di perjamuan itu semua terkejut, dan beberapa orang bahkan berpikir bahwa semua ini hanyalah ilusi. Tuan, Lin Lan mengepalkan tangannya menatap tuannya, penuh pemujaan dan fanatisme. Pangeran Zizong dan Pangeran Guyang yang datang dengan Jian Wushuang juga melebarkan mata mereka dan membuat tenggorokan mereka gelisah. Dan pada saat ini, gemuruh gelombang darah gembira berdarah besar menyapu Jian Wushuang. Sungai darah bergejolak, dan langsung meluncur ke seluruh dunia. Aku bilang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Suara berdenyut Jian Wushuang bergema di antara langit dan bumi,
dan pedang sekuat tenaga tersapu seperti kilat. Pedang indah itu terbelah secara langsung seperti meteor melintasi sungai. Berbintang, dan satu-satunya Raja Dongming yang tersisa untuk bertarung melawan Jian Wushuang, hanya menolak satu pedang, pedang kedua langsung terbunuh. Adapun leluhur gila, seperti leluhur, Shizu, Del, di bawah tekanan sungai darah, kecepatan tubuh mereka sangat terhalang. Ling Jian Wushuang membunuh Ratu Dongming, tetapi masih punya waktu untuk membunuh mereka. Tidak, orang-orang kuat di alam Xiao-Xiao ini semua mengubah wajah mereka, dan mereka tahu betul bahwa begitu Jian Wushuang mengejar dan membunuh mereka, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah jatuh. Lari, lari. Mereka mati-matian berusaha melarikan diri, tetapi 3 orang masih dipenggal dan dibunuh oleh Jian Wushuang, dan 2 yang tersisa adalah leluhur dan Shizu yang memilih untuk melarikan diri pada awalnya, tetapi mereka melarikan diri dari sungai darah. Kisaran, kamu tidak bisa melarikan diri. Jian Wushuang membunuh seperti pelangi, meskipun Shengzu dan Shizu telah melarikan diri dari sungai darah, dan mereka melarikan diri secara terpisah, dia masih tidak memiliki niat untuk membiarkan mereka pergi. Saya melihat tubuh Jian Wu bergoyang, tetapi seiring waktu, itu terbagi menjadi 2. 2 pedang tak tertandingi, dan mereka mengejar dan membunuh para pesiarah dan leluhur batu di kedua arah. Banyak orang kuat di jamuan makan itu bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. 2 pedang tidak tertandingi.